rekan-rekan, izin saya menyampaikan hasil laporan APBD tahun 2024 di Kasiman. Adapun pendapatan di Kasiman di waktu menganggarkan APBD tahun 2024 yang kita anggarkan tahun 2023. Ini sering saya ulangi Bapak Ibu sekalian agar masyarakat paham, agar seluruh komponen paham dan seluruh para pengguna kita bisa paham. Jadi tiap tahun itu kita harus mengikuti yang hukum Bapak Ibu sekalian untuk menjalankan revolusi tahun yang akan datang. Nah, patokan ini gawe APBD tahun 4 ini gawe ini dana itu kira-kira tahun yang sudah berjalan. Makanya di sini akan saya bacakan pada waktu penempatan APBDes dan pada waktu PAK. Kadang masyarakat jumbo itu anggarannya satu kok dilapaknya satu. Nah ini karena ini sangat sensitif Bapak Ibu sekalian. Ini harus saya sampaikan kepada jenengan. Pada setiap tahun itu andai kata kita harus lakukan pegawai anggaran ini ditulis sekian loh Pak, terus harusnya dari perkiraan pelaku itu anggaran juga ditulis tidak bisa lagi karena kita melakukan penyelenggaraan itu setiap tahun itu ada mekanisme yang hukumnya. Karena PHK itu rata-rata bulan 9, 10, 11 cepat paling bulan Solo bulan 11 dan tadi dipakai untuk bulan 11 bulan 1 sampai bulan 10 ini kok enak pakai menghubungi dan akhirnya diperkirakan. Makanya kemarin kita ada revisi penetapan RKPBD rancangan serius diusahakan itu anggarannya kira-kira. Setelah itu ada penetapan APBD itu anggarannya masih kira-kira. Setelah itu dijalankan nanti realisasinya itu dia ada di laporan APBD yang bersumber dari anggaran perubahan atau yang disebut dengan namanya PAK. Jadi yang kita laporan ini PAK-nya. Biasanya orang-orang begitu bocor APBD itu ditulis mengarah saat ini realisasi kan belum saat ini. Itu realisasi seperti itu bagus sekali. Jadi disaksikan oleh Pak Kasiton dan juga Bapak Padati. Itu harus saya sampaikan karena ini mengingat sensitivitas. Karena pemahaman akan administrasi bisa itu dijelaskan agar tidak jadi fitnah di antara kita. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, dan ini akan mulai saya jelaskan izin bahwa laporan SPSK berupa pendapatan kita di penganggarannya itu sekitar 2.227.765,55 rupiah. Aku ngomong itu orang sebenarnya apa gitu pakai hanya itu. Jadi jumlah penganggaran awal itu kita 2955.027.8555 rupiah. Realisasinya setelah di PAK 2.203.479.15. Adapun penjabarannya sebagai berikut bahwa dana desa kita di penganggaran ini mengacu tahun yang sebelumnya itu kita anggarkan 1.436.007 ribu, realisasinya 1.36.007.00. Terus bagi hasil pajak dan retribusi sejumlah 121.169.000. Realisasinya 121.169.000. Alokasi dana desa atau ADD ini jumbo jadi kita sebutnya kependekannya kalau ADD, alokasi dana desa. Sebab mungkin jumbo karo dana desa. Dan ini punya ADD karo DD bersama dengan alokasi ADD penganggarannya kita 615.9.44.600 rupiah, realisasinya 610.422.4
rupiah. Bantuan keuangan provinsi 100 juta, realisasi 100 juta. Bantuan keuangan kabupaten 196 juta 399.000, realisasinya 196 juta 399.000. Realisasi belanja Bapak sekalian dari 10 anggaran yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa bidang penyelenggaraan pemerintahan desa itu sejumlah 738.148 rupiah. Ini mau dia pahami seperti ini Bapak sekalian. Berarti desa itu dalam kurun waktu 1 tahun itu menerima sumber itu dari yang pokok itu 3, dari alokasi dana desa ADD, itu penggunaannya murni untuk tunjangan kinerja dan operasional pemerintahan. Jadi kaya awak dhewe niku lagi wae kudune desa iso gawe kae, iso gawe kae. Jadi padahal sudah ada ketentuannya di situ. Bahkan untuk support operasional pemerintahan aja kalau dibilang kurang, sangat kurang sekali. Makanya ada hal-hal yang bersumber kosnya itu di ADD yang bisa diambilkan dari dana desa, diambilkan. Satu contoh kayak kader posyandu tadi itu penggerak kurang, apalagi sekarang peningkatan gizi baik kalau gizi untuk stunting. Nah, itu kan ada perubahan-perubahan. Ini Bu Bidang saya paham plus seperti itu. Ada setiap anggaran itu kita koyak-koyak mulai sampai ini ketentuannya sudah ada. Gitu. Ini harus saya sampaikan Bapak sekalian. ADD itu kita bukan bisa bergerak. Nanti aku dikasih duit, nanti akan saya jabarkan di belakang Kang Jokowi. Terus kegiatan yang bersumber dari hal-hal yang seperti di awal tadi, salah satunya untuk organisasi belanja sebagai berikut. Nomor 1, bidang penyelenggaraan pemerintahan desa 738.108.148, bidang pelaksanaan pembangunan desa 1.341.823.850, bidang pembinaan kemasyarakatan 268.932.000, bidang pemberdayaan masyarakat desa 251.963.000, bidang penanggulangan darurat mendesak 169.200.000, jumlahnya total 2.026.026.998. Total pembiayaan itu silvan tahun berjalan 239.807.776.70. Kok disilpak nih Jereman Sambar Bu Devi jalur peningkatan apa jenis diisi burungnya jadi kurang kok silpak. Wah ini kan ironis. Ini harus dijelaskan. Ini dapat sudah kita anggarkan dari BPS sudah kita anggarkan. Dan yang memposima itu harusnya dilaksanakan dengan ketentuan khusus karena persyaratannya belum memadai, akhirnya tidak bisa dilaksanakan di tahun anggaran yang sudah kita jalani. Apa ini BD Pasar Sukabumi, Perda Sukabumi kan mati. Ini anggarannya nanti untuk kok habis. Ini teman-teman Bapak. Kemarin karena kesiapan dan juga status yang akan dikembangkan di Pasar Sukabumi itu untuk tahun anggaran 2004 belum bisa realisasi, maksudnya ending akhirnya dilaksanakan di tahun 2025. Pak bisa diagami nanti tidak sesuai dengan ketentuan dan biasanya tidak akan maksimal. Hanya teman-teman Pak Daris, Mas Heri, teman-teman Pak Daris itu meminta untuk ditangguhkan untuk disilpakan nanti pelakunya beliau untuk branding Pasar Sukabumi. Ini sudah ada anggarannya, kita kayak di sini belum buatan mulai gitu. Jadi akhirnya disilpakan. Ini disilpakan mereka bisa disilpakan untuk dianggarkan nanti di tahun 2025. Oke, dari 2025 misalnya.
Ngisi kegiatan alokasi dana desa ADD dari Wajah Bali. ADD itu kayak desa mau menipu. Apa jadi negara ini untuk apa saja ini sudah ada kotak nih, ini ada satu waktu. Satu, untuk penghasilan tetap kepala desa. Kedua, untuk pengadaan alat KPK, untuk tunjangan juga ini, untuk jaminan ketenagakerjaan perangkat desa dan kepala desa, dan juga ini jenis ketenaga kerjaan RT dan RI penyediaan desain RT dan RI untuk tunjangan energi, untuk tunjangan penyimpanan orang seperti ini, untuk tunjangan KPMG, PSN dan juga KPN, untuk kegiatan penyusunan kota realisasi pendapatan asli desa. Dan ini data yang lengkap. Ini asli desa ini bisa kita apa jalannya desa. Karena kata bisa pendapatan asli desa. Nah ini di sini nanti biar tidak problem saya sampaikan ini ada penghasilan tambahan tunjangan kepala desa dan perangkat desa. Itu sudah siman ngadu di ini kok enak. Kayak apa perangkat ini? Kan seperti itu nanti takutnya. Dan ini saya sampaikan. Jadi seluruh rangkaian perjalanan administrasi keuangan harus masuk pembukuan yang itu. Niki sih dimasukin bengkok. Niki dinominalnya, gitu. Jadi kesannya bahkan jumbo oleh bayaran. Ini jadi kowe yang pendapatan asli desa. Jadi pendapatan desa kita dulunya itu seolah-olah include. Ini di dalamnya ada bengkok, kepala desa dan seluruh jajaran termasuk di sini dibuat untuk undangan kelembagaan. Ya sebenarnya yang bisa kita kembangkan di sini. Makanya desa itu sebenarnya untuk berusaha untuk mempunyai pendapatan asli yang besar agar yang bisa punya kebijakan penuh itu kita pengelolaannya bisa leluasa. Jadi kalau di luar sih bisa ditotongin nanti begini, karena ada anggaran-anggaran lain kita ada ketentuan. Misalnya di mawon mengenai kebijaksanaan makan gratis, pemangkasan anggaran kita sudah ditentukan. Nanti kita ditentukan. Jadi hal seperti itu harus saya sampaikan kepada bapak-bapak sekalian. Karena apa? Karena kalau gelondongan seolah-olah penganggaran ini sangat besar sekali. Memang besar, tapi penjabarannya seperti berikut bapak-bapak sekalian. Jadi ini termasuk pendapatan asli desa itu untuk honorarium anggota kebun, untuk pakaian kerja pemerintahan desa, untuk tunjangan DPD, penghasilan tambahan tunjangan pendidikan perangkat desa, dan pakai PTRW, dan belanja transport LPMD lembaga, belanja pakai Pinmas, dan juga bersih desa. Saya terbebani di bersih desa, teman-teman sekalian. Padahal kalau murninya pendapatan kita itu sekitar 94 juta. Pak totalnya kok ditulis di sana. Tapi saya lihat kembali 104. Dalam bersih desa itu wadah. Ini saya sampaikan. Pemenang kalian ada yang ngejak berkat kali. Gue begini harus sudah dirapat. Jadi ini harus disampaikan. Sebenarnya kita makanya kemarin itu saya konsultasi dengan dinas di BPPD dan juga dinas yang terkait dengan sumber iso gak kok bersih desa itu diambilkan dari dana selain pendapatan iso lah, tapi cukup orang itu seperti itu. Makanya kemarin saya perintahkan kepada sekretaris dan jajaran untuk dianggarkan semaksimal mungkin sebisa mungkin karena kita berharap dari rangkaian kegiatan itu kita bisa mendatangkan kemanfaatan beberapa dan juga investasi tersendiri untuk memperkenalkan desa kita, karena desa kita akan berarti menuju desa wisata. Itu karena seperti itu Bapak-Ibu sekalian. Jadi saya berharap tahun 2025 itu ada alokasi lain.
saat ini dengan bayar sebelah tempat itu butuh game mas, belanja kota-kota di DVD, kampung, desa, terus bersih desanya mewarna, karena kita punya event bersih desa di bulan Suro itu ada 2 event misalnya, yang kadang itu soal dan juga bersih desa itu sendiri. Nah ini mau dipikirkan di desa ini mau menjadi berani. Terus ini realisasi dana desa, nanti alokasi dana desa ini dijin tadi. Ini yang sudah kita rasakan adalah bantuan benih ketahanan pangan kepada petani dan juga bantuan langsung tunai BLPDD, pelatihan komponen elektronik. Ini pelakunya Karang Taruna. Ini bola lain masih saudara kesal, kemudian pakai tendo ya. Ini jalur wow, kayaknya ini jalur tendo diganti tenda hajatan. Terus jasa perawatan jenazah ini kita anggarkan. Mengapa demikian? Ini saya sebutkan. Nanti Pak realisasinya kan seperti itu. Setiap tahun itu kita anggarkan mobil. Sekarang kan kita buat per dusun ada 1 perwakilan nih. Sebab sekarang sekian tahun itu menjadi evaluasi. Nanti mobilnya Pak Jendro, kemudian Pak Mutin sempat loro ya. Nah itu ada semacam gangguan pelayanan. Nah, saat ini kan masing-masing dusun kita tunjuk ya. Itu kita alokasikan Pak, tiap tahunnya kita anggarkan ya. Jadi beliau-beliau ini mendapatkan penganggaran resmi dari pemerintah desa. Terus penyelenggaraan pendidikan taman kanak-kanak, dan ini diperlukan kebetulan BLPD ya Pak Guru taman kanak-kanak ya. Sudah kita arahkan Bu, sampun nih, sampun. Dan penyediaan pelayanan PPKBD, KB, dan ini Bu Bidang, ini sebulan dan tambahan. Ini Bu kabar ya. Ini tahun yang sudah berjalan menjadi evaluasi nanti ya ditambahi Pak, karena kita menginginkan klaim dari isi buruh. Terus penyelenggaraan posyandu lansia dan posyandu, penyelenggaraan posyandu balita, dan penyelenggaraan posyandu remaja, dan sosialisasi pencegahan narkoba. Ini kita sebutkan narkotika, TBC, dan lain sebagainya. Terus pencegahan pengendalian penyakit menular, HIV, optimalisasi pelaksanaan JKN. Ini tiap Jumat ya. YSN, penyelenggaraan desa siaga kesehatan dan penanganan LPDG. Ini kadang kurang. Kemarin itu ada warga kita ternyata boleh menelantar di luar tempat lain. Kemarin baru dijemput Mundiran di Surabaya. Kadang kita betul-betul karena dinas sosial sekarang juga ribut. Kemarin itu ada warga kita yang di Surabaya, terus kemarin ada warga kita yang di Boyolali, di Kecil. Dan hal seperti itu kadang ya seperti gimana nih, kadang hanya persyaratan. Contohnya ini loh, ini kalau lemparnya dari rumah sakit di Malang itu akan memang benar duit nih. Iya kadang. Nah itu sampai ini bangunan sekitarnya kok. Dan seperti itu. Terus pembangunan drainasi ini fisik, pembangunan drainasi dusun Karetan, pembangunan drainasi dusun Bogor Belanda, pembangunan dusun Blunjing, rabat beton tanpa tulang di Blunjing RT 03, pembangunan dapur titik 0, pengembangan pagar dan ini betul silpa ya, ini sifat yang kemarin, cuma itu sumbernya dari dana desa. Jadi harus saya bacakan di sini. Pembangunan dapur titik 0, pembangunan pagar dan relief titik 0, pembangunan pendopo situs Kabupaten titik 0. Karena kita yang beri wisata Pak, itu rencana sekarang pun ada pendopo ini, pembangunan relief itu akan kita kembangkan ya. Jadi pegawai Pak Kasut Sukabumi nanti akan kita geser ya Pak Kasut. Jadi kita geser, kita kembangkan menjadi ikon ya. Itu sekarang sudah jadi, cuma untuk pengembangannya belum ya. Mudah-mudahan tahun 2005 bisa teranggarkan.
bantuan Mas Arif nanti untuk proyeksi ke depan seperti apa Mas Arif. Terus rehabilitasi rumah ini wajib teman-teman. Jadi tahun ini kita harus ada rumah. Dan kegiatan pengelolaan informasi komunikasi ini dibayar termasuk grup internet dan musyawarah kegiatan bersih desa. Nah, hal seperti ini yang bisa diambilkan dari dana desa diambilkan sekarang desa ini. Karena dana desa pendapatan asli desa yang bersih sangat minim, sangat terbatas untuk bersih desa. Nah, ini kan musyawarah kegiatan bersih desa, karena jadi musyawarah tidak bisa maksimal dengan baik. Nah, hal ini bisa dimasukkan nanti untuk mensupport kegiatan bersih desa. Pelestarian nasional keagamaan ini muslimat, ini perannya Pak Amar ya. Dan pembinaan kepada masyarakat tentang akhlak karimah setiap tahun negara setiap biasanya rapi Rio di utara. Terus realisasi bagi hasil pajak retribusi itu untuk kegiatan apa saja? Penyediaan jasa administrasi keuangan desa, belanja makin rapat, penyediaan jasa listrik dan listrik, penyediaan perlengkapan perkantoran termasuk dokumen dan lain sebagainya. Masih dalam bagi hasil pajak daerah retribusi itu apa saja? Belanja surat kabar ini wajib, ini kerjasama. Jadi saya hati, tapi koran harus beli. Jadi kita kembali seperti itu. Mesti kulit. Ini saat banget diri koran begitu. Besok mungkin semantau ya. Ini beli. Operasional mobil siaga. Ini juga terbesar ya. Sebab daerah jadi nanti simpenan itu. Tapi kan operasional kegiatan itu kan sifatnya apa ya? Tidak mutlak gitu. Nah, kadang-kadang padahal ada buku atau ini semalam itu rumah sakit. Nah itu di sini kan kadang kita kebingungan di situ gitu. Jadi kita anggarkan di sini kalau tidak salah cuma dari nama kalau servis rutin. Kadang kalau tapi ini tidak ada tukar ya. Maksudnya mulai mau ngirim itu betul. Tapi selama ini itu saya pastikan operator mobil itu sampai jalan. Kalau sekiranya itu bukan monggo, memang kita kekurangan di operasionalnya ya. Di sini monggo, tapi jangan bayar pelakunya. Karena ini tidak ada barang ketentuan untuk mobil siapa. Terus kegiatan penyelenggaraan musyawarah desa dan kegiatan unsur babes tempat KPDes masih dalam teknis sebagai saja penyusunan KPDes, penyelenggaraan khusus, kegiatan penyusunan APBDes dan jasa kerja PBB. Jasa kerja PBB itu pemungut pajak, pemungut pajak. Masih dalam retribusi itu apresiasi hadiah kepada WP. Kemarin sudah kita realisasikan ya Pak. Jadi sebenarnya cepat kita undi, kita grid dan tahun ini akan kita tingkatkan. Kemudian itu beda motor ya. Ini kenapa apa? Oh, ini Pak. Sip keluar dulu. Pak itu bisa ngomong dari mana? Mungkin sih kok. Mungkin energi ini gitu ya. Gak apa-apa, itu support. Dia untuk support. Kalau memang bisa, untuk diberikan. Terus penggunaan karakter dan bantuan kepada masyarakat miskin. Terus bantuan keuangan kabupaten Pak. Ini hadiah pajak. Ini tiap tahun kita insya Allah coba. Nah hari ini kemarin kita juara dua ya. Nah dua akhirnya ada pajak. Kyopo, ini peningkatan kapasitas perangkat desa itu untuk pajaknya gitu, penarik pajak. Pemungutan kalau municipal itu Bawaslu, berbagai beton tulangan dusun Sukabumi dan cetak SPPT desa. Relasi bantuan keuangan provinsi ini berkah nih, kesediaan soleh. Orang sini soleh. Jadi kemarin kita di provinsi bahwa dan desa Sipan. Jadi sini tujuh langsung Polda mendapatkan bantuan senilai 100 juta nih. Nah itu pelakunya di Mas Heri. Bantuan dari provinsi Polda sudah dikatakan
Oke, terima kasih. Berikut beberapa dokumentasi dari saya, monggo saya ini ada di apa yang saya sampaikan di atas, ada dokumentasi menuju pokok badan kondisi 0 sampai 100%. Dan ini bangunan dari Silakan kondisi 0, 25, 50 sampai 100%. Ini bangunan dari sudut kunci 1, 2, 3, 0, 50, 100. Beton tanpa tulang busuk Sukabumi kondisi 50 sampai 100 dari 0. Kemudian bangunan titik 0 kondisi 0 sampai 100%. Ini betonnya 100% kurang maksimal ya. Sekarang kan sudah ada judulnya, sudah ada aromanya, itu aromanya. Oh benar ya, oke. Nah ini pembangunan pagar di nol, oh pagar ya. Dan kondisi 100%-nya pagar. Ini ada kondisi 0, lain berapa kondisi 10%, itu 0, kondisi 100%. Dan ini beda rumah lewat, ini bisa saya sampaikan 100%, 50% dan 100%. Sejumlah 12 rumah nih. Tahun ini juga 12 rumah ya. Jadi wajib karena penghapusan yang karantina rumah tidak layak huni harus dihapus. Jadi tiap tahun bisa harus kita harus kondisi 0%, 50% sampai 100%. Dan itu yang dapat saya sampaikan kepada ibu sekalian. Dan perlu saya sampaikan pula, ini anggaran tahun 2024 bahwa kemarin tahun 2023 kita dapat amanah atau ilmu baru. Kita diaudit oleh Kejaksaan Kabupaten Kediri. Dalam hal ini kasih pidana khusus yang kerjasama dengan inspektorat. Tapi tahun anggaran kabeh ini itu diaudit nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah kemarin yang berdekatnya ya. Nah, tapi ada kita diaudit. Demikian berdasarkan yang saya sampaikan. Ketika ada pertanyaan monggo sudah dapat saya persilakan. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih laporan penanggapan realisasi anggaran tahun 2024 telah disampaikan oleh Bapak Ahmad Nasiman. Pada sesi saat ini barangkali dari Bapak Ibu ada yang kurang jelas atau ingin bertanya, monggo disilakan. Jelas baru Pak cukup. Dari Pak Pendamping Kasih ada yang disampaikan. Bapak Ibu yang hormati, kami selaku pengelola acara dari awal hingga akhir Pak Suryadi, kami kembalikan kepada pimpinan rapat yaitu Bapak Ketua PPT Baca dari Bapak Pelaksana suara kita tentang laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran disangka tahun 2022 dengan ucapan alhamdulillah acara ini